demikian, namun At-Tabari dan yang lainnya mengingkari penakwilan itu. Sebab orang-orang yang disambar petir adalah orang-orang yang hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Sedangkan orang-orang yang membunuh para nabi dan menuduh Maryam melakukan perzinahan dengan penuh kebohongan hidup beberapa waktu setelah Musa, yaitu hidup 1400 tahun setelah Musa. Dalam hal ini petir itu tidak menyambar orang-orang yang menuduh Maryam melakukan perzinahan dengan penuh kebohongan. Al-Mahdawi dan yang lainnya berkata, pendapat At-Tabari dan yang lainnya ini tidak mesti demikian. Sebab bisa saja Allah mengabarkan tentang orang-orang yang membunuh para nabi dan menuduh Maryam melakukan perbuatan zina itu. Namun yang dimaksud sebenarnya adalah nenek moyang mereka. Hal ini sebagaimana yang telah dikemukakan dalam surah Al-Baqarah. Jadi karena Quran ini tidak cocok dengan kronologi atau timeline waktu dan ahistori atau tidak cocok dengan sejarah, maka para ulama dan para ahli tafsir kebingungan sendiri, teman-teman. Bahkan kita lihat di dalam tafsir At-Tabari volume 8 halaman 98 dikatakan demikian. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, dia berkata, Salamah menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, dia berkata, seorang raja Bani Israel mengirim pasukannya untuk membunuh Isa. Dikatakan raja itu bernama Daud. Jadi di dalam Islam, teman-teman, Raja Daud ini hidup sebelum Musa. Ini juga ada di dalam kitab-kitab tafsir lainnya. Jadi di dalam pandangan Muhammad, teman-teman, Isa Al-Masih dan Musa ini merupakan paman dan keponakan. Sehingga pamannya diberikan kitab Taurat dan keponakannya diberikan kitab Injil. Kita lihat contohnya dalam surah 2 ayat 87. Dan sesungguhnya kami telah mendatangkan Alkitab dalam kurung Taurat kepada Musa, dan kami telah menyusulinya berturut-turut sesudah itu dengan rasul-rasul, dan telah kami berikan bukti-bukti kebenaran kepada Isa putra Maryam. Jadi setelah Musa selalu dikatakan Isa putra Maryam. Begitu juga di dalam Quran surah 2 ayat 136. Dikatakan demikian, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa. Jadi jelas dalam benak Muhammad, Musa dan Isa ini mempunyai timeline waktu yang berdekatan. Dan lihat ini adalah Quran surah 5 ayat 45 dan 46. Allah mengatakan, kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya Taurat. Dikatakan jiwa dibalas dengan jiwa, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ini bicara mengenai hukum Taurat ya teman-teman ya. Kemudian lihat di bawahnya teman-teman. Dan kami iringkan jejak mereka, nabi-nabi Bani Israel dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat. Jadi setelah Musa dengan kitab Tauratnya, maka datanglah Isa dengan kitab Injilnya. Dikatakan dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil. Jadi jelas di dalam benak Muhammad bahwa Musa dan Isa ini mempunyai jarak waktu yang berdekatan. Kita lihat contoh berikutnya. Ini adalah Quran surah As-Saff, surah 61 ayat 5 dan 6. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya. Kemudian di bawahnya teman-teman, dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata. Jadi jelas timeline waktu di sini sangat berdekatan yang membuktikan bahwa di dalam benak Muhammad, Isa Al-Masih dan Musa merupakan paman dan keponakan. Ini adalah bukti berikutnya, yaitu Quran surah 7, surah Al-A'raf ayat 123 sampai 124. Firaun berkata, ini adalah Firaun pada zaman Musa, teman-teman. Dan lihat ayat di bawahnya. Firaun zaman Musa ini berkata demikian, demi sesungguhnya aku akan memotong tangan dan kakimu dengan bersilang secara bertimbal balik. Kemudian sungguh-sungguh aku akan menyalib kamu semua. Padahal hukuman salib itu belum ditemukan sampai pada zaman Persia, teman-teman. Sekarang kita baca Quran surah 46, surah Al-Ahqaf. Ini tentang Nabi Ulil Asmi ya, ayat ke-35. Dikatakan maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul telah bersabar dan janganlah kamu meminta disegerakan azab bagi mereka. Pada hari mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka seolah-olah tidak tinggal di dunia melainkan sesaat pada siang hari. Inilah suatu pelajaran yang cukup maka tidak dibinasakan melainkan kaum yang fasik. Di dalam tafsir Al-Qurtubi menyatakan ada nabi-nabi ulil asmi. Nabi-nabi ada yang mati digergaji, ini Nabi Yesaya, ada yang dikuliti kepala dan wajahnya, dan ada nabi yang disalibkan di kayu sampai mati, dan bahkan ada nabi yang dibakar dengan api. Siapakah nabi yang disalibkan di kayu sampai mati, teman-teman? Jadi jelas ya, salah satu dari 5 nabi besar, Nabi Ulul Asmi, ada yang mati di kayu salib. Oke Bu Sofiatul, sekarang saya akan bertanya kepada Anda. Tolong tunjukkan kepada saya bukti bahwa Musa adalah paman dari Isa atau Isa adalah ponakan dari Musa. Saya bisa dapat itu di mana, Bu? Coba tunjukkan kalau di Al-Qur'an dia surat apa, ya, ayat berapa.
Coba Ibu sebutkan, kalau di hadis sahih apa, nomor berapa? Silakan. Selama Anda belum bisa menunjukkan bukti bahwa Musa adalah paman dari Isa, makanya saya akan menganggap Ibu telah melakukan kebohongan di depan publik, ya. Jadi janganlah Bu berdusta, ya. Kalau Anda menggunakan rujukan tafsir itu Bu tidak terlalu berpengaruh kepada kami umat Islam, karena yang kita yakini kebenarannya adalah Al-Quran dan hadis sahih, ya. Jika teman-teman Kristen mengatakan bahwa kita menganggap bahwa Maryam itu adalah saudara Harun, yang dimaksud adalah Harun dari saudara Musa, ya, seperti di surat Maryam ayat 28. Wahai saudara perempuan Harun, dalam kurung Maryam, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai dan ibumu bukan seorang perempuan pezina. Oke, penjelasannya sebagai berikut teman-teman, ya. Yang dimaksud Miriam di dalam Quran itu ada dua, yaitu Miriam dari anak dari Amran, yang di dalam Quran disebut Imron, dengan istrinya yang bernama Hana, dan mempunyai anak Miriam, ya. Miriam ini anak dari Imron atau Amram, ya, di Alkitab. Sedangkan Amran yang lain, ya, itu adalah bapak dari Nabi Musa. Bapaknya Miriam juga, tapi Miriam saudara Harun di sini. Karena Miriam saudara Harun itu mempunyai saudara Musa dan Harun. Tetapi Imron di sini atau Amran adalah suami dari Yokebed, ya. Jadi jelas, ya, Imronnya beda, Miriamnya juga beda, begitu. Jadi tidak sama, mereka berdua hidup di zaman yang berbeda, bukan di zaman yang sama. Kalau tadi dikatakan oleh Quran bahwa saudara perempuan Harun, itu penjelasannya dalam arti bukan makna saudara yang sebenarnya, gitu loh. Tapi hanya julukan, misalkan ada orang dari timur menyebut atau memanggil Anda saudara atau memanggil Anda kakak. Apakah Anda adalah kakak kandung dari orang yang memanggil Anda? Oh, belum tentu. Itu kan hanya julukan saja. Atau ketika ada orang memanggil Anda, saudara mau kemana? Apakah saudara, kata saudara di sini adalah pemaknaan bahwa Anda ini adalah saudara kandung yang bertanya? Kan tidak begitu. Lah, siapa yang bilang hukuman salib itu tidak ada di zaman Fir'aun, Bu? Justru hukuman salib itu ada di zaman Fir'aun. Ibu mau bukti? Oke, saya tunjukkan, ya. Coba teman-teman lihat. Gambar yang saya tunjukkan adalah huruf hieroglif Mesir, ya, jelas, ya. Coba di situ, coba dilihat. Ada tanda salib. Nah, kalau teman-teman tidak tahu, lihat gambar ini. Nah, ini yang saya lingkari merah, ini adalah tanda salib, teman-teman. Artinya, di zaman Fir'aun, hukuman salib itu sudah ada. Seperti ini, ya, bentuk tanda salib, ya. Nah, tanda salib ini disebut salib Ang, ya, yang ada di zaman Fir'aun. Artinya, teman-teman, ini membuktikan bahwa memang di zaman Fir'aun itu ada hukuman salib, dan hanya Quran yang tahu, bahkan Alkitab pun tidak tahu cerita ini, gitu loh. Ini membuktikan apa? Bahwa Al-Quran itu adalah wahyu yang berasal dari Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang memberikan informasi ini. Jika bukan Tuhan sendiri, mungkin orang tidak akan tahu bahwa ada hukuman salib di zaman Fir'aun, dan itu dibuktikan oleh huruf hieroglif, ya, yang merupakan dokumen arkeologis di masa lampau kurang lebih 4000 tahun yang lalu. Ini valid sekali, tidak bisa dibantah. Terkait ulul asmi, Bu, coba dilihat ini siapa yang masuk ulul asmi. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Ibu tadi mengatakan Yesaya yang mati digergaji. Yesaya tidak masuk ulul asmi, Bu. Kalau Anda mengatakan Yesaya adalah ulul asmi dan itu ada di dalam tafsir, berarti orang itu salah memberikan info. Jadi kami tidak pernah meyakini bahwa Isa itu mati disalib, gitu loh. Artinya tafsir itu sudah keliru. Oke? Jangan dijadikan sebagai hujah. Ya? Oke, terima kasih.